Halo semuanya, balik lagi sama saya di sini. Kali ini saya akan mereview hasil UTS sister saya ya. Yang pertama yang saya install di sini ada DNS, lalu yang kedua ada HTTP, yang ketiga ada SSH, dan yang terakhir ada FTP ya. Oke, langsung saja di sini kita buka Ubuntu-nya. Di sini saya menggunakan Ubuntu 2204 LTS ya teman-teman. Kita langsung start aja. Kita tunggu proses bootingnya. Nah, kalau teman-teman udah di tampilan seperti ini, terakhir di tulisan data source ya. Di sini kita klik aja enter, lalu kita login dengan user masing-masing. Kita masukin passwordnya di sini. Nah, kalau udah begini, berarti udah berhasil login ya teman-teman. Kita gedein dulu deh. Nah, kalau udah di sini yang pertama kita review itu DNS ya teman-teman. Kita langsung aja masuk mode root, sudo su, masukin passwordnya lagi. Kalau udah bisa dibersihin dulu, clear. Nah, untuk ngecek status DNS-nya di sini kita bisa cek dengan mengetikkan sistem ctl status bin 9. Nah, jika udah ada tulisan aktif atau running, berarti untuk DNS-nya sudah berjalan ya teman-teman. Oke, kita langsung saja tes di Windows. Kita kecilin dulu di sini. Oh ya, kalau misalnya teman-teman lupa dengan DNS-nya, kita bisa cek di sini. Kita masuk folder bin dulu, cd etc bin, lalu kita ls dulu buat lihat isi foldernya ada apa aja. Nah, di sini kita contoh masuk ke db mongsky ya, nano db mongsky. Nah, di sini kelihatannya teman-teman untuk DNS-nya saya menggunakan mongsky.com. Jika sudah tahu untuk DNS-nya, kita clear aja di sini, lalu kita buka command prompt di Windows. Lalu kita bisa coba ping di sini. Ping mongsky.com. Nah, jika ada tulisan ping request could not find host mongsky.com, please check the name and try again. Di sini teman-teman sebelumnya bisa mengubah dulu untuk DNS internetnya ya. Kita bisa ubah kita masuk dulu ke control panel. Jika sudah masuk ke control panel, kita bisa ke network and internet, lalu network and sharing center. Setelah itu ke bagian ini ya, wifi mongsky, tergantung teman-teman di sini menggunakan wifi atau kabelan, tapi kalau nggak salah sama sih. Kita klik di sini, lalu ke properties, lalu ke internet protocol version 4.
double klik. Nah, di sini teman-teman bisa use the following DNS server. Lalu di sini kita isikan dengan IP kita yang di Ubuntu ya teman-teman. 192, 168, 231, 87. Nah, kalau teman-teman lupa IP yang ada di Ubuntu, teman-teman bisa buka lagi Ubuntunya, lalu kita cek IP-nya if config. Nah, di sini di bagian INP0S3 di bagian inet terdapat IP yang kita akan sambungkan di DNS ya teman-teman, yang kita akan tambahkan ke sini. Oke, jika udah kita oke, lalu ini bisa kita close. Kita balik lagi ke command prompt, lalu kita ping lagi. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman untuk ngetes DNS server. Selanjutnya untuk ngetes HTTP server, kita bisa close dulu command prompt-nya. Lalu ini bisa dibalikin lagi ke semula ya teman-teman. Ini opsional aja, cuma saya balikan di sini. Oke, kita balik lagi ke Ubuntunya. Untuk mengetes HTTP server di Ubuntu, yang pertama-tama kita sama seperti yang di DNS, kita cek statusnya apakah berjalan atau tidak. Kita ketikkan di sini sistem ctl status apache 2. Oke, di sini statusnya aktif ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa lihat IP untuk HTTP kita. Kita bisa ketik di sini hostname garis i besar. Nah, di sini terdapat HTTP server kita ya, kita bisa buka di sini 192.168.231.87. Kita bisa buka di Google Chrome. Kita ketikkan IP kita yang tadi 192.168.231.87. Nah, dikarenakan saya sudah menambahkan script di dalam ini, saya bisa memanggilnya dengan kita tambahkan di sini nah, muncullah teman-teman untuk Apache untuk HTTP servernya sudah berjalan dengan baik. Di sini saya membuat script HTTP HTML dan CSS basic ya. Sini ada my contact, lalu ada hobi di sini. Oke, kita lanjut ke SSH ya teman-teman. Untuk SSH kita bisa cek dulu, kita hapus dulu ini ya. Untuk SSH yang pertama kita ketikkan di sini kalau nggak salah etc init.d SSH status SSH salah, sebentar saya cek dulu, saya lupa. Oh, di sini ternyata kebalik ya teman-teman. Harusnya ini SSH status. Nah, sudah aktif. Lalu untuk mencoba SSH-nya di sini saya menggunakan Putih, aplikasi Putih untuk meremote.
Nah, jika udah, kita ketikkan aja di sini IP kita yang tadi 192.168.231.87. Nah, kalau udah begini, tapi biasanya kalau awal-awal ada notif muncul di sini ya, itu nanti kalian bisa klik accept. Lalu kalau udah begini, kita login aja dengan user Linux kita, masukin passwordnya. Nah, di sini sudah berhasil untuk SSH-nya ya teman-teman. Kita coba dulu di sini nge-ping Google. Oke, jalan untuk pingnya dan sudah selesai untuk SSH-nya. Lanjut kita ke FTP. Untuk FTP kita tes statusnya menggunakan sistem CTL status PSFTPD. Nah, di sini udah berhasil. Jika mau mencoba lokal, kita bisa coba di sini ketikkan FTP localhost. Nah, ini kita masukin user, lalu masukin passwordnya. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman untuk FTP localhostnya. Untuk pengetesan di luar Linux, sini saya menggunakan FileZilla. Nah, di sini kita bisa masukkan IP kita yang tadi 168.231.87. Lalu masukin usernya dan password. Jika sudah, di sini kita oke aja. Nah, jangan lupa di sini teman-teman, kan ini kosong ya, nggak muncul apa-apa. Tadi kita lupa tambahin portnya di sini, harusnya kita tambahin port 22 ya teman-teman. Lalu kita reconnect. Nah, di sini baru kelihatan foldernya di folder Ubuntu-nya. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman mau nambahin script HTML atau CSS untuk HTTP servernya, teman-teman bisa ke sini ya teman-teman, balik dulu ke sini, lalu ke bagian var ya, var, lalu ke www HTML, dan teman-teman bisa masukin folder script HTTP-nya ke dalam sini. Jadi kan saya membuat mouse ya teman-teman, ketik lagi di sini 192.168. ini ada. Nah, teman-teman nanti jangan lupa di sini ditambahkan nama folder teman-teman. Kalau misalnya nggak ditambahin nama folder, dia ke indeks Apache 2 begitu. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton.